ini watak. Nah, ini satu gambar contoh manusia dengan watak khasnya. Kita lihat bersama ini gambar hujan ya. Hujan, tapi orang itu tetap bekerja. Kadang-kala manusia kalau lihat hujan turun lari dia ya. Kalau suster pasti dia karena punya kerudung. Yang punya kerudung nggak tahu. Yang ini hujan turun tetap tidak pindah dari tempat dan tugas kerja. Nah, mungkin gambar ini menarik untuk kita lihat kalau bicara tentang watak manusia. Ada orang yang sedikit saja kena hujan dia lari tunggang langgang. Yang ini hujan turun masih bekerja keras dan teratur kerjanya, coba lihat. Ya, ambil balok, susun lagi terus teratur. Nah, mungkin nanti ini gambar ini bisa menunjukkan bagaimana watak manusia pelan-pelan terwujud. Nanti pada bagian tertentu kita lihat watak itu sebenarnya muncul dari habitus, ya, kebiasaan-kebiasaan kecil. Nanti kita lihat proses pembentukannya, sehingga anak-anak kita di asrama juga ya dapat bekal bagaimana kita membina, membentuk dan membangun watak mereka. Soalnya kalau tidak nanti anak-anak kita yang dalam asrama tidak beda dengan anak-anak kita yang di luar asrama. Jadi kita yang mengurus asrama ini perlu punya bekal khusus sehingga mereka keluar, mereka punya keterampilan apa dan seterusnya. Karena waktu misionaris datang pertama kali misalnya di Nyarungkop tahun 1916 itu sudah ada sekolah dan asrama. Tapi kalau di Singkawang tahun 1808 sekian itu sudah ada sekolah. Waktu itu sudah ada. Nah, hanya asramanya lebih nyata di Nyarungkop 1916. MTB masuk 1921 di Singkawang. Saya pikir diikuti asrama. SFIC sebelumnya sudah ada 1906. Dan Kapusin sebelumnya 1905. Itu sudah ada semua asrama, kemudian berkembang dalam kongregasi. Saya pikir dari KFS, dari SMFA, kalau brother di sini ada brother FIC kalau tidak salah ya. Saya CSA. Ini khusus Aloysius ya. Saya dengar dari Pak Boskum punya rencana untuk menangani di sini juga ya. Rencana. Ya, mudah-mudahan bisa nanti mudah-mudahan bisa terwujud. Ya. CSA. Kemudian kongregasi apa lagi? MTB sudah tadi. FIC ada ya? Ada. Saya sebut tadi sudah ya. Mana lagi? OSA. Suster. Ya, suster OSA ya. Ada juga asrama semua. CP juga ada ya. SFD hampir semua saya pikir sudah saya sapa ya. Kalau yang kurang OSA sudah. SDC, Sur de Charité ya. Ini yang cinta kasih ya. Cinta kasih. Oke. Suster cinta kasih. OFM. Ratu Minorum. Ya OFM ada juga ya. Ya, di mana itu? Jauh ini saudara tua kita. Saudara tua ya. Oke. Baik. Jadi sekali lagi kita lihat misi pendidikan asrama satu paket. Karena waktu itu dalam sejarah anak-anak kita mau belajar, punya sekolah, tapi perlu punya tempat tinggal. Nah, ini sudah dipikir oleh misi. Nah, sekarang juga di kota misalnya, jumlah mahasiswa mungkin ada 5 ribuan yang terekam begitu, tapi lebih dari itu. Nah, mereka datang dari luar, belajar di Pontianak, tidak punya tempat tinggal. Mereka kos. Habis kos, ada yang hilang imannya. Gaul dengan yang lain, berubah dan lain sebagainya. Macam-macam terjadi. Nah, kalau benar nanti asrama betul kita benahi oleh tiap pihak kita yang ada di sini, maka saya pikir anak-anak muda gereja, masa depan gereja akan berubah. Karena itu saya pikir ini forum Saudara Pio dan Brother Gerard ini sangat penting sekali untuk pertemuan kita. Sangat-sangat penting. Ya, jadi bukan begitu saja, tapi ini bekal yang sangat mendasar. Perlu kerjasama.
lintas ya, dan antar. Lintas. Kita tidak bisa lagi sendiri berjuang, tapi selalu kerjasama. Saya pikir ini satu hal yang sangat penting. Karena itu walaupun demikian saya coba share dari kemiskinan saya. Nah, pembentukan watak ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk pembinaan dalam asrama. Di samping kurikulum yang sudah ada dalam setiap asrama. Saya sangat yakin jadwal sudah ada, kegiatan ada, tapi watak ini tidak pernah boleh kita lupa. Ya, karena ini menyangkut seluruh hidup. Lepas saya asrama, ini akan memengaruhi seluruh hidup mereka. Ya, jadi tidak bisa kita abaikan, walaupun kelihatan sederhana. Seperti gambar Bapak ini, hujan turun, kerja teratur, disiplin, sampai nanti ini selesai. Ini contoh bagaimana watak seseorang. Nah, kita akan pelan-pelan melihat, mudah-mudahan ini tidak membosankan. Pertanyaannya, mengapa perlu? Mengapa perlu? Dan apakah watak itu? Kita akan lihat. Perlu karena ini menyangkut seluruh hidup. Religius kan juga begitu. Watak religius itu ada. Kalau sebagai religius, wataknya kelihatan. Cara pikir, cara omongnya, cara bertindak, cara bekerja itu religius kelihatan. Itu pun masih macam-macam lagi wataknya ya. Ada macam-macam watak di sini. Kita lihat sendiri. Nah, perlu karena ini menyangkut seluruh hidup dan pelayanan kita di masa depan. Nah, karena itu sekali lagi watak sangat-sangat penting. Apakah watak itu? Kita lihat dulu sejenak. Ini saya ambil dari bahasa Yunani ya, charazain, tidak apa-apa. Saya sudah latinkan, charazain. Charazain itu berarti mengukir sesuatu. Maka dari kata charazain muncul kata karakter. Ya, jadi karakter dari kata dasar charazain, kata kerja, artinya mengukir sesuatu. Watak itu adalah hasil ukiran pribadi saya. Nah, itu kelihatan dari watak. Jadi selama hidup ini saya mengukir, saya punya watak, saya punya perangai. Maka muncul dia karakter. Karakter itu bisa kita andaikan seperti ukiran. Nah, ukiran dengan bentuk tertentu. Misal ada lilin. Nah, inilah bentuk lilin. Lilin bentuknya batang, bercahaya, terang keluar, diri hancur. Ini lilin. Logam. Logam ini walaupun api panas, kalau dia logam asli tetap logam. Nah, maka pepatah katakan, kalau emas asli, walaupun dibakar tetap emas. Kalau logam asli emas dilempar dalam lumpur yang paling hitam pun keluar tetap emas. Nah, kalau pribadi saya kuat, teguh, hadapi cobaan apapun tetap bertahan. Tapi kalau pribadi saya lemah, mudah dipengaruhi, hadapi kesulitan, mundur. Nah, kurang lebih seperti inilah. Lilin bentuknya terang untuk orang lain, hancur dalam dirinya. Kalau logam tetap kuat bertahan di situ, tidak mundur sedikit pun, tidak mundur sedikit. Ya, ini saya pikir kekuatan yang luar biasa kalau bicara tentang watak. Nah, kita akan melihat bagaimana nanti pembentukan watak mulai dari habitus, pelan-pelan prosesnya akan berjalan terus di sana. Nah, saya ambil ini gambar ini. Saya belajar dari saudara Pio itu menggerak-gerakkan gambar ini sebelumnya. Rusdi juga mengajar saya, jadi saya tahu. Kalau enggak tahu juga. Ya, pikir lama bagaimana gambar ini bisa bergerak-gerak supaya tidak bosan ya. Mengantuk-ngantuk bisa hilang ya. Nah, mereka dua ini, coba lihat sampai berjenggot, sampai gugur dia punya rambut banyak, tetap menjadi pandai besi. Si pandai besi, Smith. Nah, watak manusia itu kurang lebih seperti pembentukannya seperti tukang besi, pandai besi.
Jadi mereka dua ini akan memukul besi itu sampai berbentuk. Nah, kalau begitu bagaimana kita umpamakan? Yesus sering mengajar dengan perumpamaan. Pembentukan watak itu mirip tukang besi memukul sebatang besi menjadi jarum. Ya, sebatang besi dipukul menjadi jarum. Ini batang besi misal. Ini batang besi. Dipukul terus sampai menjadi sebatang jarum. Itulah pembentukan watak. Bukan satu hari, bukan satu malam, bukan satu minggu, bukan satu bulan, bukan satu tahun, bukan satu dekade, selama hayat dikandung badan. Seperti dua tukang besi yang tidak pernah mengenal capek, terus-menerus memukul besi, menempa. Watak juga perlu ditempa sedemikian rupa dia bisa berbentuk seperti sebatang jarum yang tajam dan menembus untuk menyulam ini. Saya pikir ini kurang lebih. Lihat gambar tukang pandai besi, kita melihat pembentukan watak manusia. Watak saya terjemahkan dengan kata lain tanda khusus. Tanda khusus. Tanda yang khusus. Itu watak. Seorang religius yang wataknya terbentuk umumnya tidak perlu waker lagi. Dia jadikan hatinya, hidupnya sebagai waker. Kalau mula-mula perlu pakai waker, saya atur pukul bangun pagi pukul 4. Tapi kalau sudah terlatih dan biasa, pukul 4 itu dengan sendirinya membangunkan saya. Atau organ-organ tubuh saya sudah terbangun pada waktu pukul 4. Kalau normal, tidak ada gangguan sakit apapun juga. Jadi, tanda khusus. Kurang lebih kalau kita berdoa sebagai orang Katolik, selalu diawali dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Watak saya berdoa minta bantuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Watak orang lain berdoa beda. Mereka punya cara sendiri. Begitu juga dengan kekhasan. Tanda yang khusus, tanda khas. Itu juga watak. Watak. Apakah hewan punya watak ya? Orang bertanya. Hewan juga kalau kita mau katakan, orang katakan hewan tidak bisa berpikir, itu juga harus diperdebatkan juga. Hanya manusia yang tahu berpikir. Kalau ada seekor kucing masuk ke sini, saya pernah usir, saya kejar. Kali berikut lihat saya, dia takut kan? Berarti sekurang-kurangnya ada semacam daya ikan di samping naluri itu. Jadi hewan punya watak. Kalau mau bisa dipelajari lebih lanjut, karena seorang penulis besar namanya Konrad Lorenz, nanti cek. Dia bandingkan perilaku manusia dengan hewan yang namanya burung. Kemudian dengan hewan lain. Jadi dalam diri manusia itu ada unsur hewaninya. Tugas kita di asrama menyadarkan bagaimana unsur hewani ini bisa diolah menjadi manusiawi. Misal unsur hewani, emosi. Ada hewan berkaki 4, punya ekor suka gonggong. 4 ekor saya pelihara. Saya punya tulang belulang 3, saya lempar. Berebut enggak? Kelahi? Kelahi. Saya punya sembako 150, datang orang 300. Berebut enggak? Berebut. Semua ingin dapat. Injak-injak enggak? Bisa jadi injek-injek. Pingsan pun? Iya. Jadi ada mirip-mirip. Nah, tapi syukur mirip. Jadi kalau dikatakan misalnya Sama. saudara William itu mirip monyet, jangan marah. Memang mirip, tapi bukan Monyet. Jadi jangan ada yang tersinggung kalau dikatakan saudara William seperti monyet. Tidak usah, biasa. Memang, kecuali kalau dikatakan saudara William adalah monyet.
Ya sebagai saudara Dina boleh terima juga lah. Kami punya otak, punya hati, nggak apa-apa.